1 tahun menjelang ajalku. Sebut saja aku Ratri. Iya, aku Ratri. Wanita mandiri, sukses, tapi banyak kekurangan. Aku wanita sebatang kara, di mana ayah dan ibuku meninggal seketika aku beranjak dewasa. Aku terkena penyakit kanker sedari kecil. Untungnya, orang tuaku mampu membiayai pengobatanku dengan harta yang mereka punya. Aku ditinggalkan harta yang cukup untuk kehidupanku. Iya, hal yang kurang dariku adalah penyakitku. Sehingga itu yang membuatku menutup diri. Di usiaku yang sudah dibilang dewasa, sama sekali aku tidak pernah memikirkan untuk memiliki pendamping hidup. Lagi-lagi karena alasan penyakitku. Kesibukanku sehari-hari hanya mengelola bisnis yang ditinggalkan orang tuaku. Dan setiap bulan aku check up ke dokter untuk mengetahui kondisi penyakitku. Hari demi hari aku pun lewati. Hingga suatu saat kepalaku terasa sakit. Aduh. Ujarku sambil mengelus kepala yang tidak sengaja mengenai telingaku. Entah mengapa aku merasa seperti ada cairan yang keluar dari telingaku. Dan benar, itu ternyata darah menetes di sekitaran telingaku. Aku pun bergegas membersihkan, dan seakan tidak terjadi apapun. Sebelumnya hal seperti ini belum pernah terjadi, tapi aku percaya mungkin ini karena penyakitku yang sudah semakin memburuk. Keesokan harinya aku mendatangi dokter spesialis tempat di mana aku berobat. Dan aku menanyakan kejadian yang kemarin. Setelah menunggu lama, akhirnya nomor antriku dipanggil. Dan aku memasuki ruang dokter. Tuk, tuk, tuk. Suara sepatuku perlahan menghampiri meja dokter. Dan aku pun duduk dan bersalaman dengan dokter. Iya, namanya dokter Mina. Pagi dok, ujarku sambil senyum tipis seakan tidak terjadi apa-apa. Dokter pun menjawab, pagi Ratri, gimana hari ini? Gini dok, kemarin sore aku merasakan sakit kepala yang gak seperti biasanya. Terus telingaku tiba-tiba mengeluarkan darah. Apa hidupku sudah tidak lama lagi ya dok? Ujarku sambil menundukkan kepala dengan rasa putus asa. Dokter Mirna pun menjawab, Ratri, hidup seseorang kita tidak pernah tahu. Harusnya kamu jangan putus asa seperti itu. Mana Ratri yang dokter kenal, yang semangat.
Aku pun menyelah. Ratri, takut dok. Baik, ujar dokter. Sekarang dokter periksa dulu dan dicek ya sayang. Sembari mengalihkan pembicaraanku. Setelah beberapa proses yang amat panjang, dokter pun kembali menemuiku. Dan dia berkata, untuk hasilnya besok segera dikabarkan. Dan dokter harap Ratri sendiri yang mengambil hasilnya. Karena dokter ingin membicarakan langsung kepada Ratri. Udah, gak usah tegang, gak apa-apa. Sembari mengelus rambutku. Dan akhirnya aku bergegas pulang. Semalaman berbaring di tempat tidur sambil memikirkan bagaimana hasil tes kemarin. Hari pun berlalu. Pagi telah tiba. Aku membuka mata dan beranjak turun ke ranjangku. Lagi-lagi aku merasa ada yang keluar dari hidungku. Sambil aku menghela nafas, benar saja ada darah keluar dari hidungku. Lagi. Kini aku bergegas pergi ke dokter dan seperti biasa menunggu nomor antrian. Pagi dok, aku pun menyapa duluan sambil tak sabar menunggu hasil laporan tersebut. Gimana dok hasilnya? Dokter pun menyuruhku duduk terlebih dahulu. Duduk Ratri, sambil membuka hasil kertas pemeriksaan yang kemarin. Dan disitulah dibacakan hasilnya, dimana yang menyatakan kankerku sudah stadium akhir, dimana disitu tertera masa hidupku hanya 1 tahun lagi. Mendengar seperti itu, serasa ada petir di siang hari. Dar, sontak air mataku menetes dan spontan menundukkan kepala. Sabar ya Ratri, ujar dokter sambil mengelus kepalaku. Dokter pun berkata, hanya keajaiban yang bisa merubah segalanya. Dokter yakin Ratri anak yang kuat dan pasti semangat untuk menjalani hidup. Aku pun bergegas pergi sambil mengendarai mobil. Di sepanjang jalan aku menangis. Mungkin 1 tahun lagi aku bisa bertemu sama papa. Biasakan diri, seakan tidak pernah terjadi apapun. Dalam hatiku hanya menunggu waktu di mana kematianku tiba. Seperti biasa, di akhir bulan aku menyempatkan waktu ke panti asuhan yang selalu aku datangi. Di sana pun aku bermain bersama anak-anak panti seakan tidak terjadi apapun. Sampai di mana 2 bulan terakhir sebelum aku meninggal, aku menuliskan wasiat di mana tertulis segala aset dan harta yang aku punya aku santunkan ke panti asuhan. Dan di situ tertulis, Ibu, anak-anak panti, ketika Ratri sudah tiada, Ratri hanya minta
1 minggu sekali saja datang ke rumah Ratri, sempetin doa untuk Ratri, mama, dan papa. Singkat cerita, 1 minggu sebelum kematianku, aku menitipkan surat kepada Ibu Panti, dan beberapa hari kemudian ibu dan anak panti mendatangiku. Melihat kondisiku yang semakin lemah, mereka mendoakanku di depanku. Seketika itu aku tersenyum lirih dan perlahan memejamkan mataku.